sampai kemarin saya masih dapat laporan barang-barang milik PMI dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia disita oleh bea cukai. Tuh, bayangkan. Ya. Disita oleh bea cukai. Saya sudah 6 bulan ini intensif dengan bea cukai merumuskan sebuah kebijakan baru, terobosan, melihat fenomena tadi ya. Nanti akan keluar insya Allah peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Mereka adalah pahlawan devisa, penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini. Jadi jangan main-main deh sama PMI. PMI adalah penyumbang devisa 159,6 triliun setiap tahunnya pada negara ini. Dulu banyak orang yang menganggap remeh, memandang sebelah mata. Dulu sebelum berubah menjadi PMI disebut TKI. Orang kalau menyebut TKI, pandangannya menjadi negatif, bahkan destruktif. Menganggap TKI adalah pekerja rendahan, menganggap TKI adalah sumber masalah. Tadi sebelum ke tempat ini saya rapat khusus membahas Korea. Ya. Ada 6.500 lulusan 2022 yang kita upayakan. Tidak perlu menunggu tahun 2023, tapi prelimnya akan dilaksanakan di tahun 2022. 6.500. Prelim atau OPP ini 5 hari 5 malam, mereka menginap. Makan minumnya dari mana? Dulu sebelum saya kepala BP2MI, Ibu Kiki, Pak Rahmat, mereka dikutip biaya. Ya. Untuk bayar penginapan, untuk makan minum. Termasuk pelepasan atau rencana terbang seperti ini dikumpulkan, mereka juga bayar biaya. Kritik saya kepada institusi BP2MI sejak saya memimpin adalah penempatan ada 2, swasta, katakan ada negeri, negara, BP2MI. Kalau swasta mengutip kepada calon pekerja, wajar, mereka bisnis. Walaupun negara mengontrol berapa besar ya yang dipungut dari pekerja, wajar atau tidak. Tapi kalau negara mengutip dari PMI, itu lucu. Bagaimana bisa negara berwatak dan berperilaku seperti swasta? Untuk prelim 5 hari dikutip biaya dari PMI. Untuk pelepasan seperti ini dikutip dari PMI. Saya katakan tidak. Negara harus berbeda, negara harus memberikan pelayanan yang lebih baik dari swasta sehingga prelim tidak lagi ada biaya dan pelepasan seperti ini tidak lagi ada biaya. BP2M ini anggaran yang sangat kecil dari badan-badan lain. Tapi karena ketertindasan kita jadi kreatif. Ya, alhamdulillah. Kita dibantu kemarin oleh Kementerian Perekonomian, Bapak Erlangga dan Ibu Sri Mulyani melalui dana PEN untuk membebaskan biaya prelim 5 hari 5 malam dan juga biaya pelepasan seperti ini. Ya, sehingga perlakuan hormat negara inilah yang harus dilakukan kepada para pekerja migran Indonesia. Perjuangan yang sangat berat Ibu Kiki dan Pak Rahmat yang kami lakukan adalah merubah mindset. Cara pandang, ya, cara orang melihat TKI atau PMI itu seperti apa. Kalau mindset ini berubah menjadi positif, maka perlakuan hormat dengan sendirinya akan tumbuh. Dan itu menjadi bagian dari tindakan dan manifestasi negara ini, aparatur negara. Tapi jika cara pandang masih keliru, seolah-olah memandang PMI adalah pekerja rendahan, orang-orang bermasalah, maka perilaku dan tindakan dan manifestasi juga akan buruk kepada para pekerja migran kita. Kalau negara memberikan perlakuan buruk kepada anak-anak bangsa, para pekerjanya, bagaimana kita berharap mereka diperlakukan hormat di negara-negara penempatan. Sehingga perlakuan hormat itu harus kita mulai di negara ini. Dan kita sudah memulainya. Dan akan terus menjaga komitmen ini. Presiden tegas pesannya kepada saya, berikan perlindungan kepada PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bayangkan. Ini adalah sikap ideologis, bukan kata-kata retoris. Ini adalah sikap ideologis seorang pemimpin negara kepada rakyatnya. Saya tidak berlebihan memuji Presiden Jokowi.
Undang-Undang 39 2004 dulu, sebelum masa Presiden Jokowi, itu adalah undang-undang yang kalau bicara pelindungannya hanya diberikan pada PMI. Undang-undang baru 18 2017 lahir di era Presiden Jokowi adalah undang-undang yang sangat revolusioner dan progresif. Pelindungan tidak hanya diberikan pada PMI tapi keluarganya. Dulu undang-undang sebelumnya pelindungan hanya diberikan kepada PMI selama bekerja di luar negeri. Undang-undang baru, pelindungan diberikan sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja, dan setelah mereka bekerja. Jadi setelah kembali menjadi PMI punah, tetap menjadi bagian dari perlindungan negara. Dan perlindungan itu 3 dimensi, ekonomi, sosial, dan hukum. Apa perintah Presiden? Mas, karena mereka pahlawan, berikan dong perlakuan hormat pada mereka. Mas, bagaimana pahlawan kalau di bandara terlantar, keleleran, nunggu jam mau berangkat beberapa jam, atau ketika tiba di tanah air nunggu keluarga menjemput mereka di bandara. Bayangkan, kan dulu begitu Pak Rahmat. Karena terlantar, karena tidak ada petugas yang melayani, nah oknum-oknum berseragam itu mulai menjadi monster dulu di bandara-bandara, menjadikan mangsa para PMI, digiring ke satu tempat, ke sudut tempat tertentu. Apa yang dilakukan? Disiapkan loket-loket penukaran dolar. Itu bisnis mereka. Udahlah, ini cerita yang bukan lagi rahasia. Dan ini ada keterbukaan. Monster-monster itu berkeliaran. $1 harusnya 13.000, kemudian dikasih ke PMI berapa? 10.000. 3.000 dikumpulin jadi bisnis orang-orang itu. Ini kan jahat. Pertanyaannya, negara di mana? Jangan-jangan oknum atas nama negara yang memiliki atributif kekuasaan terlibat dalam upaya-upaya memangsa, mengeksploitasi PMI. Bahkan dulu bus-bus kendaraan roda 4 disiapkan. PMI digiring, harus naik bus itu, harus naik kendaraan itu. Dengan biaya yang sangat tinggi dan tidak wajar ke Lampung, ke Semarang, ke Bandung, ke Surabaya, ke Jogja. PMI menjadi mangsa yang dieksploitasi. Akhirnya apa perintah Presiden? Mas, di bandara itu kan ada lounge. Lounge itu kan tempat mewah. Mebelirnya juga mahal, barangnya. Tadi kita lihat ya. Nggak kalah. Sekarang atas perintah Presiden ada lounge di bandara. Lounge untuk pekerja migran Indonesia. Ya. Coba dilihatlah perubahan-perubahan ini ya. Dulu ada fast track, jalur khusus. Rekan-rekan sekalian, jalur khusus itu hanya berlaku di papan, tertulis di situ di imigrasi, ofisial diplomatik. Sekarang PMI sejajar dengan ofisial diplomatik, tidak boleh dicampur dengan umum, dia punya jalur tersendiri sebagai penghormatan negara kepada pekerja migran Indonesia. Nggak boleh dicampur dengan penumpang umum. Ya. Nih, udah diresmiin, dan itu perintah Presiden. Nah, 3, apa fasilitas negara? Nih, yuk liatin mana kredensialnya. Bu Kiki, mereka punya kredensial, Bu. Sekarang Pak Rahman. Kredensial ini surat kepercayaan negara. Dulu, sampai hari ini usia Republik 77 tahun, Menteri tidak bisa punya kredensial, DPR yang terhormat tidak bisa punya kredensial, Kepala Negara tidak bisa punya kredensial, yang punya kredensial hanya duta besar. Dan sekarang setelah duta besar, PMI punya kredensial, surat kepercayaan negara. Bedanya dikit lah, kalau duta besar tanda tangannya Presiden. Kalau PMI tanda tangannya Kepala BP2MI. Ya, ada 3 bahasa di dalamnya. Ini ada logo merah putih, ada Garuda Pancasila, ada bahasa Inggris, Indonesia, dan bahasa Korea. Kalau yang ke Jepang, Koreanya diganti bahasa Jepang. Kalau yang ke Timur Tengah, bahasa Koreanya diganti dengan bahasa Timur Tengah. Lihat, kita baca ya. Atas nama pemerintah Indonesia, saya Kepala BP2MI menitipkan salah satu warga negara kami yang baik untuk bekerja pada Anda. Jadi yang mengatakan Anda baik itu siapa? Negara. Jangan macam-macam loh ya, majikan. Jangan macam-macam loh pemimpinan perusahaan. Mereka ini orang baik, dan yang menyatakan baik itu negara, bukan pacar kalian. Kalau pacar kalian ngomong kalian baik, nggak aneh. Ya, pasti diomongin baik. Walaupun kadang-kadang nyebelin juga mungkin kan. Nyebelin pacar maksudnya. Ya. Ini kredensial. Apa sih ikhtiar negara melakukan ini? Ikhtiarnya sederhana. Mungkin majikan-majikan kalian ini bukan orang terkenal di Korea.
Mungkin dia bukan orang penting di Korea, siapapun lah di negara penempatan. Tapi dengan menerima surat negara, dia tersanjung, dia merasa terhormati. Ya, akhirnya apa? Dia respect dengan negara kita, ikhtiar kita dengan dia respect pada pemerintah kita. Insya Allah dia respect dengan kehadiran kalian bekerja di tempat mereka. Oke. Apalagi tadi ada KUR dan KTA. Saya akan jelaskan tentang KTA. Dulu Pak Rahmat, Ibu Kiki, mereka tuh kalau berangkat ke luar negeri nggak punya uang, Pak. Padahal biayanya tidak kecil. Untuk apa biayanya? Tiket. Itu kan harus dibayar. Berapa tiket Korea sekarang? 76 juta. Oke. Biaya medical check up berapa? 800.000. Itu biaya. Ya. Kemudian apalagi visa berapa? Bayar. Ya. Transportasi dari rumah ke tempat pelaksanaan OPP. Pengurusan dokumen-dokumen bayar. Dulu untuk mendapatkan uang ini mereka menjual harta milik keluarga. Betul kan? Atau meminjam ke rentenir. Pertanyaan saya, kita kan sederhana. Ini negara ngapain aja sih? Pengen duitnya, pengen remiten dari PMI, tapi keberangkatannya nggak diurus. Duitnya nggak disediain. Kalau saya sih inginnya bagi-bagi duit itu kan, gratis. Tapi karena negara nggak punya duit, minimal kita pinjemin lewat KTA dan KUR PMI. Agar apa? Memutus mata rantai ijon rente dan para rentenir yang menghisap darah para calon pekerja migran Indonesia. Tadi sindikat marah, kita perangi. Sekarang praktek ijon rente, para rentenir ngambek. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada urusan. Kalau dimarahin PMI baru pusing. Ya. Apalagi kalau WhatsApp-nya, Facebook-nya udah masuk ke Facebook WhatsApp istri saya. Wah, udah mulai serangannya tuh. Ya. Tapi sekarang udah nggak ada, udah baik-baik. Padahal saya rindu dimarahin, kan itu pahala buat saya. Jadi pahala saya berkurang nih. Karena kurang dimarahin PMI lagi. Tapi ada informasi yang menyedihkan, KTA-nya di-cancel dulu. Pihak BNI-nya kena teguran OJK dan Bank Indonesia. Karena ya kurang lebih 2 miliar macet. Teman-teman kalian nggak bayar, nggak disiplin. Ada 2 terobosan yang sedang kita kerjakan. Ini saya ingin laporkan juga kepada Ibu Kiki. Pertama, sampai kemarin saya masih dapat laporan barang-barang milik PMI dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia disita oleh Bea Cukai. Tuh, bayangkan. Ya. Disita oleh Bea Cukai. Bea Cukainya nggak salah karena sesuai aturan. Yang salah adalah negara abai selama ini dalam mengedukasi PMI. Memberitahu PMI barang-barang apa saja yang bisa dibawa dari luar negeri. Termasuk barang-barang bekas. Jenisnya apa? Berapa besar nilainya? Kan harusnya tugas negara. Nah, saya sudah 6 bulan ini intensif dengan Bea Cukai. Merumuskan sebuah kebijakan baru, terobosan. Melihat fenomena tadi ya. Nanti akan keluar insya Allah peraturan Menteri Keuangan pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Kemarin kita masih berdebat nilainya. Kita tawar 25 juta, Bea Cukai katakan udah 20 juta aja. Jadi kalau barang PMI dari luar negeri 30 juta misalnya, yang dibebasin 20 juta, 10 juta bayar. Udah lumayan tinggi nih, ya. Kemudian nanti ada ketentuan barang apa saja sih yang bisa dibawa, ya. Misalnya sepeda bekas milik majikan, dikasih itu. Benar berarti untuk oleh-oleh. Tapi kalau sepeda bekasnya udah bawa 6-7 biji, berarti bisnis, kan gitulah ya. Berarti nggak benar nih. Ini kan yang penting negara mengedukasi PMI, jangan barang-barangnya disita, mimpinya untuk keluarga, oleh-oleh untuk anak istri tercinta, disita di bandara terus negara tidak melakukan apapun. Ini konyol menurut saya. Dan terobosan yang kedua adalah PMI bekerja ngumpulin duit buat apa sih? Salah satunya kan mimpi untuk punya rumah. Pasti tuh. Ya. Ini misalnya siapa nama kamu? Ya. Andre, mimpi kan punya rumah. Ini rumah 1 untuk istri yang pertama, rumah 2 untuk istri yang kedua. Misalnya rumah ya. Nah. Terus untuk mendapatkan rumah gimana? Ini pahlawan loh.
Saya intensif sekarang dengan Menteri PUPR, Kementerian membicarakan kalau ASN ada perumahan murah bersubsidi, kalau prajurit TNI Polri ada perumahan bersubsidi, masa sih PMI nggak bisa? Kita sedang membicarakan bagaimana PMI bisa mendapatkan perumahan murah bersubsidi. Dicicil selama bekerja, ya. Dan mimpi itu harus diwujudkan menjadi mimpi pekerja migran Indonesia. Ini terobosan-terobosan yang sedang terus kita lakukan. Intinya adalah terakhir PMI harus terus kita jaga. PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua dan karena itulah negara wajib memberikan perlakuan hormat kepada PMI. Perlakuan hormat ini harus kita jaga dan terus ya kita lakukan dalam bentuk tindakan dimanifestasikan juga dalam bentuk kebijakan. Sekali lagi terima kasih atas semua peran dari pekerja migran Indonesia dan keluarga. Kalian adalah orang-orang terpilih yang sudah melewati tahapan-tahapan, yang nanti malam dan besok tinggal terbang ke Korea. Korea adalah negara baru bagi kalian, yang secara kultur dan budaya pasti juga berbeda, tapi negara ini adalah negara yang juga sangat dikenal dengan kedisiplinannya. Negara yang sangat dikenal dengan teknologinya. Artinya, ya kita belajar banyak juga dari mereka yang positif, dan itu kita bawa ke negara kita. Transfer of knowledge otomatis akan terjadi dan itulah yang penting kalian bawa ketika kalian pulang ke Indonesia. Selamat terbang ke Korea, insya Allah kalian sehat walafiat, insya Allah tiba dengan selamat di Korea, insya Allah disayangi oleh majikan dan para sajang kalian, insya Allah disiplin untuk menabung, dan insya Allah uang-uang yang dihasilkan dari kerja yang baik itu bermanfaat untuk hal-hal yang baik di masa depan kalian. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.